Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Wildan Hafiz. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Islamic Review untuk UTS. Yang dia dosen pengajar adalah Dr. Haji Ahmad Halim, LCMA. Pembahasan pertama, Islamic worldview. Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Pandangan hidup Islam atau Islamic worldview adalah akidah, fikriyah, atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid syahadah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya realitas dan kebenaran. Pilar-pilar Islamic worldview: ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ma'rifatul haq, ma'rifatul din, ma'rifatul kitab, ma'rifatul nabi, dan ma'rifatul ilmi. Pembahasan kedua, konsep Tuhan. Konsep Tuhan di sini ada 4. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam, konsep Tuhan dalam perspektif liberal, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu, konsep Tuhan dalam perspektif budaya. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Konsep Tuhan dalam Islam terdapat dalam kandungan surat Al-Ikhlas, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki orang tua maupun anak, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat setiap umat meminta segala sesuatu dan mohon ampun. Kandungan dalam surat ini antara lain penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan dan ketuhanan, serta kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Konsep Tuhan dalam perspektif liberal. Mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan, yang jari-jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Satu Tuhan, banyak jalan. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Ketauhidan kepada Allah bukan trinitas dan hanya esa, sama halnya dengan yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya, konsep Tuhan dalam perspektif budaya. Konsep Tuhan ini muncul dengan budaya masing-masing yang konsepnya berubah-ubah. Contohnya adalah berhala, benda-benda keramat, dan keyakinan-keyakinan menyimpang lainnya. Dan konsep Tuhan dalam perspektif budaya ini di zaman ini masih banyak ya. Banyak contohnya juga. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah Islamic worldview bagian 2. Islamic worldview sebagai manhajul hayah, yaitu seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Di sini saya akan membacakan artinya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya yang menjulang tinggi ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran surat Ibrahim ayat 24. Allah memerintahkan kita supaya memperhatikan Allah. Allah membuat permisalan tauhid seperti pohon yang rindang akarnya menekan ke tanah, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, memberikan buahnya tidak kenal musim. Allah membuat permisalan itu supaya manusia belajar. Allah memerintahkan muslim untuk seperti pohon yang baik, punya pendirian yang kokoh, punya pandangan hidup yang baik, kemudian muamalah dan akhlaknya memberikan manfaat kepada manusia dan alam. Ini merupakan surat landasan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah integrasi iman dan kesucian jiwa. Mensucikan jiwa itu hendaklah seseorang mengetahui bahwasannya Allah senantiasa selalu bersamanya dimanapun dia berada. Jadi menghadirkan Allah dalam kehidupan itu adalah mensucikan jiwa, sehingga itu akan bersih jika menghadirkan Allah di dalam kehidupannya.
Sebaliknya, jika manusia itu lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam pengawasan Allah, maka kotor jiwanya. Selanjutnya adalah metode supaya jiwa tetap bersih dan jauh dari penyakit. Akhtaliyah. Metode pertama adalah akhtaliyah. Akhtaliyah adalah bagaimana cara mengosokkan diri kita dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian ada akhtaliyah, berbeda dengan sebelumnya, menghiasi atau mengisi jiwa kita dengan menyibukkan diri dan mengingat Allah. Zikru ubudiyah, yaitu kita senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Tugas kita hanya beribadah kepadanya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah diabolisme pemikiran. Diabolos diambil dari kata bahasa Yunani kuno. Maka istilah diabolisme berarti pemikiran, watak, dan perilaku ala iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kendati terbilang sangat dekat dan dikenal dengan Tuhan, ia dikutuk dan dihalau karena menolak sujud kepada manusia pertama, yaitu Adam. Orang tersesat itu karena 3 faktor. Konsep pertama adalah karena syahwatnya, konsep kedua karena syubhatnya, konsep ketiga karena mengikuti langkah-langkah setan. Pembahasan selanjutnya adalah konsep alam, seni, dan kebudayaan. Allah menciptakan 2 alam, yaitu alam gaib dan alam syahadah. Ada 2 tingkatan dalam alam bersifat gaib. Alam dunia yang berada di luar dimensi, batas kemampuan akal dan pikiran manusia. Bersifat sosial, ini ada pada diri manusia yang mana selain bersifat fisik, manusia pun bersifat sosial atau rohaniah. Konsep alam, seni, dan kebudayaan tidak boleh lepas dari 3 perkara: unsur Islam, prinsip keislaman, dan nilai-nilai keislaman. Manusia tetap hidup berkarya dengan kesenian dan kebudayaan yang berlandaskan pada 3 perkara tadi, agar tidak tertukar dengan hak yang batil. Agar tidak tertukar yang hak dengan yang batil. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah konsep adab dan aktualisasinya. Adab wujudnya itu ada 3. Al-adabu minallah, al-habdul minallah, al-adabu ma'a Rasulullah, wal-adabu ma'a khalqi. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan kalau kebenaran itu datangnya hanya milik Allah. Syukran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.